ketika pedang melukai badan, maka obat sangat mudah untuk dicari. Namun ketika hati terluka oleh lidah dan lisan, maka tiada obatnya sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya atas kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam curahan rahmat taufik hidayah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam mari terus menerus kita curahkan keharibaan junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut kita, keluarga kita, seluruh kerabat kita tergolong umat beliau kelak yang memperoleh syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, kali ini kami akan mencoba membahas sedikit kandungan isi kitab yang begitu masyhur, Al-Ihya'ul Ulumuddin, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama, karangan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, pada bab yang membahas tentang bahayanya lidah dan keutamaannya diam. Pemirsa rahimakumullah, saat ini kita berada dalam akhir zaman. Akhir zaman, zamanul fasad. Rusaknya tatanan kehidupan sosial masyarakat. Maka sangat penting untuk kita renungkan dan fahami bab yang ada dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin yang membahas tentang bahayanya lidah dan keutamaannya diam. Kita tahu bahwa tidak sedikit bentrokan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat hari ini begitu marak dalam kehidupan kita. Bahkan antar keluarga kita juga banyak yang tidak saling tegur sapa akibat salah faham dan lain sebagainya. Kerusakan tatanan kehidupan sosial akibat adu domba, saling fitnah dan lain-lain. Ini sesungguhnya akibat daripada lidah yang tidak mampu dijaga. Banyaknya fitnah, banyaknya caci maki, omongan-omongan yang sia-sia dan lain-lain, ini yang menyebabkan terjadinya destruktif sosial atau pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya memelihara lisan atau lidah. Ini maknanya bahwa
Lidah ini begitu berbahaya apabila dia digunakan pada hal-hal yang negatif. Tindakan fitnah, omongan yang sia-sia, caci maki, dan lain sebagainya yang tergolong dalam ungkapan-ungkapan mazmumah, qaulul mazmumah, ucapan-ucapan yang tercela, maka bisa menyebabkan perpecahan antar sesama, perpecahan antar kelompok, perpecahan antar masyarakat. Begitu juga ketika kita bicara dalam tataran yang lebih luas, universal, berbicara tentang kebijakan, apabila kebijakan yang dilahirkan dari lisan ini bertentangan dengan nilai-nilai atau hukum Allah, maka sungguh dia akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Maka tepatlah ungkapan Al-Imam Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Mahfuzah tersebut, salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia mampu melihara lidah. Para pemirsa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam, hendaklah dia diam. Hadis ini menjelaskan bagaimana pemeliharaan lisan ini sesungguhnya, agar kita mampu menebarkan kebaikan pada setiap keadaan dan kesempatan dimanapun kita berada. Entah itu kita berada di dalam lingkungan keluarga kita, istri, anak kita, ataukah di lingkungan kita, tetangga kita, masyarakat kita, ataukah dalam komunitas yang lebih besar, di sebuah organisasi misalnya, atau mungkin kita dalam kapasitas sebagai seorang umara, pemimpin dalam masyarakat, mulai dari ketua RT, kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan seterusnya. Karena semuanya itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan atas kepemimpinan kalian itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya lisan. Dengan lisan ini akan tersinggung orang ketika kita salah berucap atau mencaci maki mereka. Maka ada pepatah yang cukup populer dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika pedang melukai badan, maka obat sangat mudah untuk dicari. Namun ketika hati terluka oleh lidah dan lisan, maka tiada obatnya sampai mati. Nah, dari ungkapan ini saja kita dapat menarik sebuah kesimpulan tentang bagaimana bahayanya lidah apabila kita tidak mampu menjaganya. Kita tidak mampu berucap dengan ucapan yang lemah lembut, yang santun, yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan-kebaikan, ungkapan-ungkapan yang bijaksana. Ini sangat penting di era ini, di zaman ini, di tengah kehidupan bermasyarakat yang hari ini kita berada di tengah tantangan zaman yang begitu universal, modern, rusaknya zaman hari ini. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa yang berbahagia, dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang cukup ringkas, man somata naja. Barang siapa yang diam maka selamatlah ia. Kalau kita tidak mampu berucap dengan kebaikan, ucapan yang manfaat, ucapan yang akan menyejukkan hati orang yang mendengarnya, maka hendaknya kita diam. Diam itu lebih bermanfaat manakala kita hanya mampu mengeluarkan kata-kata yang tercela, yang sia-sia, yang tidak terpuji, yang menyinggung orang, bahkan memfitnah orang. Ini akan menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita bermasyarakat.
Dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa as-sumtu hukmun wa qalilun fa'il. Diam itu adalah kebijaksanaan dan sedikit sekali orang yang mampu mengamalkannya. Ini juga menandakan bahwa betapa pentingnya ucapan-ucapan yang baik, yang mengandung hikmah, yang akan menyejukkan hati orang. Bahkan ketika kita dakwah, mengajak orang kepada jalan Allah juga, kita disyaratkan untuk secara hikmah, bijak, untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan adil dan bijak, wal mau'izatil hasanah, dengan akhlak yang mulia. Inilah kata kunci penekanan daripada bagaimana bahaya lidah ini apabila tidak digunakan pada tempatnya, pada kebaikan, sesuai dengan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mendakwahkan hukum-hukum Allah, agama Allah ini di dalam kehidupan ini. Lalu kita implementasi ketika berkomunikasi sosial, berinteraksi dengan sesama. Kita tunjukkan bahwa lidah kita memang kita gunakan pada tempat yang akan mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita tidak mampu untuk berkata baik, untuk menyejukkan orang lain, mendamaikan hati orang lain, maka hendaknya kita diam. Itu lebih adil, itu lebih bijaksana di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang berbahagia rahimakumullah, inilah pesan yang terkandung di dalam kitab Al-Ihya'ul Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Semoga menjadi panduan untuk kita melanjutkan kehidupan kita, agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang selamat dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia rahimakumullah, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi semua. Dan tidak lupa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi mohon untuk di like dan share pada channel YouTube Sang Cahaya Nusantara Foundation. Lalu kemudian apabila ada hal-hal yang perlu kita muzakarahkan untuk ditanyakan, bisa langsung bertanya pada season berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.